Selamat bahagia keluarga Allah, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Jemaat Sion Palopo. Dalam kerinduan hati untuk memuliakan Tuhan, sebab hanya bersama-sama dengan Dialah kita akan memperoleh kekuatan menjalani kehidupan ini dari hari ke sehari. Kita akan bernyanyi pujian Bapa Sentuh Hatiku. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, kekasih hati dan jiwa kami, hati dan seluruh kehidupan kami terbuka untuk diperlengkapi oleh Tuhan. Kuasa Roh Kudus menolong kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-29 dengan judul nasihat supaya tetap berjuang. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin firman Tuhan. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, menderita untuk Dia. Mungkin saudara-saudara kita berpikir bahwa mengikut Tuhan
kita pasti akan terbebas dari masalah atau penderitaan. Sehingga yang ada di pikiran kita mungkin melulu kita akan menerima berkat, dan seterusnya. Ketika kita hanya berpikir demikian, maka sesungguhnya kita perlu melihat ulang kembali kehidupan ini. Kita merenungkan kembali sejauh mana kepengikutan kita kepada Kristus. Apakah benar-benar kita memahami, merenungkan secara mendalam tentang kehidupan kita sebagai orang percaya, ataukah bagaimana? Oleh karena itu, firman Tuhan yang kita baca hari ini, Paulus menasihati orang-orang percaya yang ada di Filipi supaya mereka tetap berjuang dalam kehidupan ini, agar kehidupan mereka berpadanan dengan Injil Kristus, sebagaimana Paulus berbicara sendiri tentang hidupnya dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu ia alami, hingga ia bisa sampai di keadaannya untuk kemudian melanjutkan meneguhkan orang-orang yang ia layani. Supaya apa? Supaya mereka dapat memahami dengan baik kehidupan beriman mereka. Pun berita ini sampai kepada kita hari ini. Paulus mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Ternyata menjadi seorang percaya itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, atau memang karena kita mau menjadi orang percaya, tapi itu juga adalah karunia dari Allah bagi orang-orang yang dikasihinya, yaitu saya dan saudara dan semua orang yang rindu untuk menikmati keselamatan di dalam Dia. Artinya bahwa tidak serta-merta kita menjadi orang percaya, simsalabim percaya, tapi dalam proses menjadi orang percaya kita melihat bagaimana karunia Allah yang terus melimpahi kehidupan kita. Jadi percaya, menjadi seorang percaya itu juga adalah karunia. Artinya mau menegaskan, menjadi seorang percaya bukan karena kita, tapi semata-mata karena campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Dan jadilah kita seperti yang ada sekarang ini. Soal bagaimana iman kita, tentu tidak akan ada yang mau mengukur bagaimana kehidupan beriman atau bagaimana hubungan seseorang dengan Tuhan. Yang tahu pasti bagaimana hubungan saya dengan Tuhan adalah saya, yang tahu persis bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan adalah saudara. Tapi bahwa buah dari kehidupan beriman itu mewujud nyata dalam perjalanan hidup dari hari ke hari, sehingga kita biasa mendengar seseorang berkata, wah, orang itu sangat beriman, orang itu sangat kuat. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Artinya ketika kita beriman harus terlihat melalui cara hidup. Perbuatan kita benar. Inilah buah dari imanku. Yang berikut, ketika kita percaya, dikaruniai untuk percaya, tetapi juga serentak dengan itu kita juga dipanggil siap menderita untuk Dia. Siap
menderita untuk Dia. Ini persoalannya. Kita bersoal di situ. Wah, ternyata menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus itu tidak gampang, tidak enak. Tapi kita berjalan di jalan-jalan salib. Kita memikul salib. Orang bisa saja mundur, berhenti di tengah jalan karena tidak siap menderita bagi Dia, Kristus. Kita maunya enak, kita maunya gampang, kita maunya semua selesai dengan baik, semuanya selesai. Ketika ada sesuatu langsung selesai. Kalau tidak, mana janjimu Tuhan? Mengapa harus seperti ini? Bukankah saya rajin ke gereja, rajin membawa persembahan, aktif di persekutuan? Kita lalu mulai menghitung-hitung jasa kita, apa-apa yang telah kita buat. Ya, memang persekutuan gereja yang kemudian ada sampai hari ini, yaitu saya dan saudara, dan berdirinya sebuah gedung gereja atau terbentuknya satu jemaat, itu karena Tuhan memakai setiap pribadi, seorang demi seorang, berkumpul dalam satu persekutuan. Dan kepala gereja adalah Kristus. Jadi Kristus yang dimuliakan. Paulus berkata dalam pertama Korintus 3 ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dengan demikian segala sesuatunya adalah karena Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menderita untuk Dia. Seperti Kristus yang telah memberikan teladan bagi kita, Ia telah lebih dahulu menderita. Dari lahirnya, ketika Ia ada di dalam dunia melayani, melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapaknya, sampai kemudian matinya Ia disalib. Bukankah yang Ia terima adalah cemooh, hinaan, cacian, makian, bahkan kematian melalui salib yang adalah lambang penghinaan. Tapi yang hina dipakai oleh Kristus untuk menyelamatkan kita karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Lalu kita maunya yang enak, tidak mau menderita. Ketika diperhadapkan dengan masalah hidup, kita mundur. Bahkan sampai ada yang meninggalkan imannya. Tapi bagaimanapun saudara, kita harus bertahan. Bertahan sampai akhirnya. Sebab Paulus mengatakan penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini kelak. Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Tapi kita harus melihat dengan baik penderitaan yang kita alami. Ada orang yang menderita karena memang ulahnya sendiri. Tetapi firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang menderita karena namaku. Karena iman kepada Kristus, itulah penderitaan yang sesungguhnya, penderitaan yang sejati. Dan memang saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, penderitaan adalah harga yang harus dibayar oleh pengikut Kristus sejati. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya, memperoleh kehidupan yang kekal. Penderitaan yang dimaksud adalah penyangkalan diri terhadap segala keinginan daging. Memikul salib artinya setiap hari kita harus memikul kematian kita, sebagaimana yang Paulus katakan, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tuhan Yesus memperingatkan kita semua, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang
yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, betapa bahagianya kita hari ini. Betapa bahagianya menikmati kehidupan sebagai orang percaya sampai hari ini, sebab kita punya Yesus. Nama Yesus, Yesus segala-galanya bagi kita. Yesus yang selalu melihat kita. Ia tahu apa yang kita alami. Ia merasakan apa yang kita rasakan. Begitulah Kristus datang ke dalam dunia karena ia memahami apa yang kita alami, bahkan sampai kematian sekalipun. Tetapi kebangkitan Kristus adalah berita yang akan terus kita sampaikan sampai ujung bumi, supaya semua orang percaya bertekuk lutut di hadapan Tuhan, dan semua lidah, mulut akan berkata, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Selamat menderita untuk Dia. Nikmatilah penderitaan itu karena iman kepada Kristus. Tuhan menolong kita semua dalam kuasa Roh Kudus melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, tak berkesudahan kasih setiamu yang kami alami dalam perjalanan kehidupan kami. Waktu terus berganti, hari ke sehari, siang ke malam, malam ke siang. Begitulah seterusnya kehidupan kami. Engkau ya Tuhan menguatkan kami sehingga di masa waktu yang terus berputar ini, kami tetap berpengharapan kepadamu. Berilah kami semangat untuk melewati hari demi hari hanya bersama-sama dengan Tuhan. Terlebih kekuatan firman-Mu yang setiap saat kami baca masing-masing dalam keluarga kami. Demikiannya Tuhan, ketika kami berdoa, ketika kami bernyanyi, hanya kepadamu kami berserah ya Tuhan. Apapun yang kami hadapi sekarang ini, badai, pergumulan apapun, penderitaan, bahkan sekalipun apapun itu Tuhan, karena iman kepada Kristus, kami kiranya tetap ditolong oleh Tuhan. Berkatilah kehidupan kami bersama. Berkatilah kehidupan di alam semesta ini. Tuhan, kami merindukan Engkau. Hadirlah dalam kehidupan kami semua. Kami terus memohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Di dalam keampunan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, kita telah bersama-sama beribadah hari ini. Kuasa Roh Kudus akan terus menolong kita. Shalom.